Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Mulai di channel Math TV. Di video ini kita mau bahas 3 soal tentang penalaran matematika. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, dan ini soal yang ketiga. Pastikan teman-teman ikuti sampai selesai supaya teman-teman bisa ke 3 nomor tersebut. Nanti di akhir video kalau teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Math TV dan bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Diketahui koordinat dari A adalah 1,1, B 5,1, C 1,4, dan D min 5,4. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke, kita bisa gambar dulu koordinatnya ya teman-teman. Ini A 1,1. Di sini ini A 1,1, lalu B 5,1. 1 2 3 4 5 5,1. Ini B ya. Terus C 1,4. 1,4 ini 1 2 3 4. Ini C ya, 1,4. Kemudian D min 5,4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 5,4 di sini. Ini D. Kalau kita gambar bangunnya seperti ini ya teman-teman. Ini aku pakai warna beda aja deh. Ini seperti ini, kurang lebih bangunnya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan satu persatu. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, luas bangun ABC adalah 9 satuan. Coba lihat ya, ABC itu apakah 9 satuan? Kalau kita lihat ABC kan yang ini ya. Nah, aku keluarin aja ini pernyataan pertama. ABC bentuknya seperti ini, dimana koordinat A nya ini 1,1, koordinat B nya 5,1, koordinat C nya 1,4. Berarti jarak dari sini ke sini, ini kan yang bergeser hanya sumbu X ya, berarti kita tinggal 5 kurang 1 aja, berarti ini jaraknya 4 ya. Jadi yang kita kurang X nya aja. Terus yang ini yang bergeser kan Y nya aja ya di sini, berarti kita kurang P nya 4 kurang 1 yaitu 3. Nah berarti ini 3, ini 4. Nah ini tegak lurus di sini ya. Kenapa tegak lurus? Kita tahu ini kan 1, ini juga 1 nih, berarti ini vertikal. Kemudian yang ini Y nya sama-sama di 1, berarti ini horizontal nih. Nah maka kalau vertikal dengan horizontal kan saling tegak lurus ya. Jadi kita bisa cari luasnya langsung pakai luas segitiga ya, yaitu setengah kali alasnya 4, tingginya 3. Ini sama dengan coret jadi 2 kali 3 6. Sedangkan di sini dibilang luas bangun ABC adalah 9 satuan, berarti ini salah ya. Yang kedua, luas bangun ACD adalah 6 satuan. ACD yang ini ya, ACD kalau aku gambar seperti ini ya, tegak lurus di sini. Si C tadi kan 1,4, terus si A ini 1,1. Jadi jarak dari sini 4 kurang 1 3 ya. Terus ini D. Nah jarak dari D ke C, D nya ini min 5,4, berarti kita tinggal 1, jarak dari sini ke sini tinggal 1 dikurang min 5 jadi 6 ya. 1 dikurang min 5 jadi 1 plus 5 6. Nah ini 6 ini 3 ya udah, berarti luasnya setengah kali 3 kali 6. Ini coret jadi 3 kali 3 9. Luas bangun ACD adalah 6 satuan, berarti ini salah ya. Yang sekarang yang ketiga, luas bangun BCD berarti yang ini nih teman-teman, luas bangun yang ini.
Nah, kalau aku gambar BCD, ini D, ini C, terus ini ke B ya, ke B, dimana koordinat D nya min 5,4, C nya 1,4, B nya itu 5,1. maka jarak dari sini ke sini kan tadi 6 ya, C ke D 6 itu. Terus tingginya itu kita bisa ukur dari sini ke sini nih teman-teman, ke sini ya. Tapi alas yang kita pakai ini ya, karena ini tidak termasuk HCD nih ya. Jadi alasnya sampai sini, setengah luasnya, setengah kali alasnya 6, tingginya yang tegak lurus sama alas nih ya, tingginya yang ini. Nah ini kan Y nya di 4 nih, ini Y nya di 1 ya. Jadi jarak vertikalnya itu 4 kurang 1 gitu, langsung kurang 1 3 ya. Nah, ini setengah kali 6, 6 nya bisa dicoret ya, 6 nya bisa dicoret jadi 3, jadi 3 kali 3 9. Nah ini 91 benar ya. Berarti jawabannya pernyataan 3 saja yang benar. Oke, sekarang berikutnya nomor 2. Kita lihat yang nomor 2, kita hapus. Oke, diketahui UN adalah suku ke N dari suatu barisan geometri dengan suku-suku positif. Jika berlaku persamaan berikut, maka nilai U2 dikurang 2 adalah, nah teman-teman, biasanya umumnya U1 itu disimbolin sebagai A, U2 sebagai AR ya, A kali R, U3 AR pangkat 2 gitu ya teman-teman. Cuman boleh juga kita buat begini, suku pertamanya kita anggap aja A per R, suku keduanya ini A, suku ketiganya ini AR, boleh seperti itu. Yang penting dari sini ke sini kan kali R ya, dari sini ke sini kali R sama ya, dari sini ke sini kali R, dari sini ke sini kali R, rasionya tetap. Jadi kita akan pakai yang seperti ini untuk memudahkan penjabarannya. Nah ini U1 berarti kan tadi kita pakai A per R ditambah U2 nya A ditambah U3 nya berarti AR. Nah, berarti nanti ini kita dapat U2 kurang 2 ini berarti A kurang 2 ya teman-teman. Terus ini sama dengan 9 1 per A per R ditambah 1 per A ditambah 1 per AR itu. Kemudian ini A nya aku bisa tarik keluar ya, ini jadi 1 per R ditambah 1 ditambah R seperti ini, sama dengan ini 9 jadi R per A ya, 1 dibagi A per R jadi R per A tambah 1 per A tambah 1 per AR. Nah kemudian ini 1 per R ditambah 1 ditambah R sama dengan 9. Ini 1 per A nya aku taruh di luar, 1 per A. Satu per A nya taruh di luar, ini jadi R ditambah 1 ditambah 1 per R. Nah kalau teman-teman lihat ini kan sama ini sama ya, 1 per R plus 1 plus R sama ya, walaupun urutannya beda, tapi kan kalau penjumlahan komutatif ya, dibolak-balik tetap sama. Nah ini kita bisa coret nih, jadi kita dapat A sama dengan 9 per A. Jadi 9 ini kita pindahkan A nya kuadrat, A kali A kuadrat. Jadi A nya A plus minus akar dari 9, hanya ini plus minus 3 ya. Nah tapi yang kita ambil adalah yang A nya
yang positif ya, suku-sukunya dia bilang positif ya, berarti yang kita ambil yang T positif. Nah berarti ini 3 dikurang 2, 3 dikurang 2 yaitu 1, berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Ini kita hapus, lihat nomor berikutnya. Oke, seperti ini. Diketahui fungsi G dan F memenuhi persamaan seperti ini. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah teman-teman, ini kan nanti akan ada fungsi G di inverse ya teman-teman. Berarti kita dari sini dulu nih, kita pengen jabarin G komposisi F X min 1 sama dengan X plus 2. Nah cari GOF nya bagaimana teman-teman? Nah ini mudah teman-teman. Kalau ada soal seperti ini, kita tinggal misalkan saja X min 1 nya itu sebagai A sama dengan X min 1. Berarti kan ini kalau aku pindah A plus 1 sama dengan X ya. Jadi kalau aku ganti fungsinya yang di atas dalam bentuk A, X min 1 nya sebagai A, berarti terus X nya sebagai A plus 1 plus 2 gitu. Nah fungsinya kan jadi seperti ini ya, ini dalam A. Nah tapi sebenarnya itu kan simbolnya kita pakai A. Kalau kita simbolnya pakai B ya dia jadi B gitu ya. Kalau kita simbolnya pakai C ya dia jadi nantinya C plus 3 gitu. Kalau pakai, jadi hurufnya tergantung kita nih, kita mau misalin pakai apa, bisa pakai A, bisa pakai B, pakai C gitu. Kalau udah seperti ini ya kita balikin lagi pakai X gitu, X plus 3. Nah ini fungsi GOF nya. Kemudian kita cari fungsi G nya dulu teman-teman. Caranya bagaimana? Ini GOF X sama dengan X plus 3, dimana G komposisi F artinya G, di dalamnya si Fx seperti ini, X plus 3. Fungsi Fx nya ini diketahui yaitu 2X plus 3 sama dengan X plus 3. Nah caranya sama lagi kayak tadi ya teman-teman. Ini kita misalkan sebagai A, 2X plus 3 atau enggak jangan pakai A ya, kita pakai huruf yang beda aja, misalkan B seperti ini. Maka kita buat jadi X sama dengan sama seperti yang ini. Ini B dikurang 3 sama dengan 2X ya. Berarti X nya B dikurang 3 per 2 gitu. Terus fungsi ini kita rubah ke dalam bentuk B. G 2X plus 3 nya kan sebagai B ya. B ini X nya sebagai B min 3 per 2, X nya itu B min 3 per 2 tambah 3, jadi X nya diganti ini. Nah ini fungsi G, B nya ya. Kita samakan penyebut, ini 2 ini jadi 6 ya, supaya kita bisa tulis jadi 1. Ini B dikurang 3 ditambah 6 per 2, jadi GB nya itu B min 3 tambah 6 jadi plus 3 per 2. Nah ini fungsi G nya. Nah kalau ini aku pakai C, ini kan jadi C plus 3 ya. Kalau pakai Y jadi Y plus 3 gitu. Kalau pakai X ya jadi X plus 3 per 2 gitu. Oke, kita sudah dapat GX nya. Sekarang kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, F2 lebih besar dari 7. Kita cari F2 nya itu berarti masukin ke fungsi F ke sini. 2 kali 2 tambah 3. Nah ini 4 tambah 3 7. Nah 7 itu kan enggak lebih besar dari 7 ya, tapi sama dengan, berarti ini salah ya. Ya harusnya 7 dengan 7 itu sama dengan ya. Berarti harusnya yang benar itu F2, karena ini hasilnya 7, berarti yang benar F2
sama dengan 7, tapi di soal dia bilang F2 lebih besar dari 7, berarti ini salah. Sekarang yang kedua, dia bilang F3X sama dengan 3 plus 6X. Nah ini ya, 3 plus 6X. Sekarang gini, kalau ini X, ini X ya. Kalau ini 3X, berarti yang kita ganti 3X ya X nya kayak ini aja ya. Yang kita ganti 2 ya X nya ganti jadi 2. Berarti kalau ini 3X, jadi 2X plus 3, X nya kita ganti dengan 3X. 2 X nya kita ganti dengan 3X plus 3, seperti ini. 3 plus 6X. Nah ini 2 kali 3 6X ya, plus 3. Nah ini sama ya, benar ya. Nah berarti yang nomor 2 benar. Walaupun posisinya kebalik, penjumlahan itu kan komutatif ya, dibolak-balik sama aja. Nah terus yang ketiga, F0 sama dengan 5. Nah, kita masukin F0, masukinnya ke sini ya. 2 kali 0 tambah 3, berarti F0 sama dengan 3. Nah di sini F0 sama dengan 5, berarti ini salah ya. Gitu. Nah kalau ini sudah salah ya, jawabannya yang 2 saja kan nggak ada ya, udah pasti 2 sama 4 nih ya. 2 sama 4 nih, karena 2 sudah benar ya, pasti 2 sama 4 nih. Tapi kita coba cek lagi yang keempat ya. Yang keempat dia bilang G inverse min 2. G inverse min 2 sama dengan min 7. Nah ini kita bisa tukar nih teman-teman, min 7 nya ke sini, min 2 nya ke sini, inverse nya jadi hilang, seperti itu ya. Lalu ini kita masukkan ke sini, G min 7, berarti min 7 tambah 3 per 2 sama dengan min 2. Min 7 tambah 3 ini kan min 4 bagi 2. Benar ya, min 2 sama dengan min 2. Berarti ini benar ya teman-teman, karena persamaannya memenuhi nih, benar. Jadi jawabannya C, 2 dan 4. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.